Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Elia Mufdatul Umah, NPM 2101082006, Prodi Tadris Biologi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas refleksi kimia yang bertema hukum dasar kimia. Apa itu hukum dasar kimia? Hukum dasar kimia adalah hukum yang digunakan untuk mendasari hitungan kimia dan hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam persamaan kimia. Hukum-hukum dasar teori atom Dalton. Teori atom Dalton ditemukan oleh John Dalton yang sekaligus mengawali adanya perkembangan teori atom di dunia. Awal mulanya John Dalton menyebutkan bahwa atom dapat diibaratkan sebagai blok bangunan yang tersusun untuk membentuk struktur kimia. Berikut ini bunyi teori atom Dalton. 1. Semua materi yang ada di dunia terbentuk dari kumpulan atom dan atom sudah tidak bisa diuraikan lagi. 2. Masing-masing atom yang dihasilkan dari suatu senyawa tertentu memiliki sifat, karakteristik, serta massa yang berbeda. 3. Setiap senyawa memiliki atom yang berbeda-beda. 4. Adanya kedua atom dapat membentuk menjadi sebuah senyawa bahkan molekul. Yang kelima, atom yang tidak sejenis dapat bersatu menjadi senyawa, namun harus memperhatikan perbandingan. Yang terakhir, partikel yang menyusun atom memiliki zat yang selaras. Kelemahan teori atom Dalton. Yang pertama, didapatkan fakta bahwa atom dapat berubah menjadi atom unsur lainnya apabila atom tersebut mendapatkan reaksi nuklir. Yang kedua, lagi-lagi pendapat Dalton disalahkan karena dengan adanya isotop dapat membuat setiap atom tidaklah benar-benar sama. Yang terakhir, lagi-lagi pendapat dengan mudah menyalahkan teori Dalton, di mana beliau mengatakan bahwa perbandingan antara senyawa merupakan perbandingan bulat. Kelebihan teori atom Dalton. Teori Dalton memiliki bentuk model yang mungkin membuat para ilmuwan memiliki potensi dan kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap teori atom Dalton. Massa atom dan molekul relatif. Massa atom adalah massa suatu atom pada keadaan diam. Molekul relatif adalah massa suatu molekul yang diukur dalam satuan massa atom. Rumus senyawa. Senyawa adalah zat kimia murni, terdapat dari dua atau lebih unsur yang bisa dipecah kembali menjadi unsur-unsur pembentukannya dengan reaksi kimia. Contoh senyawa adalah dihidrogen monoksida atau H2O. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan sebutan air. Air adalah senyawa yang terdiri dari dua atom hidrogen untuk setiap atom oksigen. Misalnya H2O2, dua atom H dan dua atom O merupakan senyawa hidrogen peroksida. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana satu atau lebih zat diubah menjadi satu zat yang berbeda dan menghasilkan produk yang baru. Contohnya adalah lilin yang menyala. Seiring berjalannya waktu, lilin yang utuh akan berubah menjadi parafin. Pembakaran dari sebuah lilin merupakan reaksi kimia atau perubahan kimiawi, sedangkan perubahan lilin menjadi sebuah parafin disebut dengan perubahan fisik. Ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, perubahan warna. Yang B, perubahan suhu. C, formasi presipitasi. D, emisi cahaya. E, menghasilkan gas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi kimia, yaitu konsentrasi reaktan, tekanan, suhu, katalis, sifat reaktan, orientasi spesies yang bereaksi, luas permukaan, intensitas cahaya, yang terakhir sifat pelarut. Macam-macam reaksi kimia yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi pembakaran. Kedua, reaksi dekomposisi. Yang ketiga, reaksi perpindahan ganda. Yang keempat, reaksi kombinasi.
Yang kelima, reaksi presipitasi. Yang terakhir adalah contoh reaksi kimia, yaitu fotosintesis, pembakaran, pencernaan makanan, reaksi sabun dan deterjen, yang terakhir memasak. Baik, mungkin cukup sampai di sini refleksi kimia yang mengenai hukum dasar kimia dari saya. Saya memohon maaf apabila ada salah kata atau pembuatan video. Saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.